Pernah tidak kamu duduk di depan buku, pelajaran, atau video tutorial, sudah membaca atau menonton sampai habis, tetapi 2 jam kemudian semuanya hilang? Rasanya seperti pikiranmu disabotase. Kamu tahu tadi sudah paham, sudah merasa mengerti. Tetapi sekarang, bahkan penjelasan dasarnya pun samar-samar, dan kamu mulai ragu. Apakah kamu bodoh atau memang otakmu tidak cocok untuk belajar? Tenang, kamu tidak bodoh. Kamu juga tidak sendirian. Masalahnya bukan pada kecerdasanmu. Masalahnya ada pada bagaimana kamu belajar. Kita tidak diajari caranya belajar. Sekolah mengajarkan banyak hal, tetapi hampir tidak pernah mengajarkan cara belajar yang benar. Padahal, jika kamu tahu caranya belajar, kamu bisa menyerap informasi lebih cepat, lebih kuat, dan yang paling penting, lebih tahan lama di dalam kepala. Hari ini, kita akan membahas 6 metode jenius yang bisa membantu kamu mengingat semua yang kamu pelajari. Ini bukan metode yang dibuat-buat atau semata-mata motivasi kosong. Ini teknik yang terbukti dalam penelitian psikologi kognitif. Dan bukan hanya itu, saya juga memakai sendiri teknik ini, bahkan sejak kuliah. Dan jujur, jika saya tidak menemukan metode ini, mungkin saya tidak akan bisa bertahan di dunia kerja yang padat informasi seperti sekarang. Tetapi sebelum masuk ke metodenya, saya mau bercerita sedikit. Dulu waktu saya kuliah, saya punya teman sekamar yang unik. Namanya Yuda. Dia bukan tipe mahasiswa rajin yang duduk paling depan. Tetapi setiap ujian, nilainya selalu bagus. Sementara saya, yang sudah begadang 2 malam membaca catatan, malah sering lupa poin-poin penting saat ujian. Saya bertanya kepada dia. Saya bilang, "Kamu mencatatnya tidak rapi. Belajarnya juga hanya semalam. Kok bisa ingat semua?" Dia tersenyum. Dia bilang, "Saya tidak belajar untuk mengingat. Saya belajar supaya mengerti. Dan kalau sudah mengerti, mengingat itu jadi bonus." Kalimat itu menempel sekali sampai sekarang. Ternyata, itu inti dari belajar. Bukan menghafal, tetapi memahami. Dan begitu kamu paham caranya memahami, otakmu akan otomatis menyimpan informasi lebih dalam dan lebih lama. Sekarang kita masuk ke 6 metode jenius itu. 1. Teknik pengulangan berspasi, atau dalam bahasa Inggris disebut spaced repetition. Daripada membaca ulang materi 5 kali dalam 1 hari, lebih baik kamu membaca sekali hari ini, lalu ulangi besok, lalu 2 hari lagi, seminggu lagi, dan seterusnya. Teknik ini didasarkan pada kurva pelupaan Ebbinghaus, sebuah grafik yang menunjukkan seberapa cepat manusia lupa informasi. Dengan mengulang materi secara berkala, kamu melawan kurva pelupaan itu. Contohnya, saya dulu memakai aplikasi pengingat yang memberikan saya catatan-catatan lama setiap beberapa hari. Ternyata, saya bisa tetap mengingat konsep-konsep kuliah lama, meskipun sudah berlalu berbulan-bulan. 2. Metode mengajar orang lain. Ini disebut juga teknik Feynman. Kalau kamu benar-benar paham suatu materi, kamu harus bisa menjelaskannya kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana. Ini prinsip dari teknik Feynman. Richard Feynman, seorang fisikawan peraih Nobel, percaya bahwa mengajar adalah bentuk belajar terbaik. Kamu bisa mencoba menulis ulang materi dalam bentuk penjelasan kepada adikmu, temanmu, atau bahkan kepada dirimu sendiri di catatan harian. Kalau kamu masih memakai kata-kata rumit dari buku, berarti kamu belum benar-benar paham. 3. Teknik elaborasi aktif. Dalam bahasa Inggris, active elaboration. Saat kamu membaca sesuatu, jangan hanya menyerap secara pasif. Cobalah hubungkan materi itu dengan hal-hal lain yang sudah kamu tahu. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa ini penting? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa hubungannya ini dengan hal lain yang saya pelajari? Penelitian dari McDaniel dan koleganya menunjukkan bahwa orang yang aktif mengelaborasi materi dapat mengingat lebih banyak informasi bahkan setelah 1 minggu berlalu dibandingkan yang hanya membaca ulang. 4. Visualisasi dan asosiasi gambar. Ini juga dikenal sebagai istana ingatan atau mind palace. Teknik ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Orang-orang dulu menciptakan istana ingatan, yaitu tempat imajiner di kepala mereka, di mana setiap ruangan berisi informasi tertentu yang mereka inginkan. Kamu bisa memakai analogi rumah, taman,
atau bahkan kota favoritmu. Saya pernah menghafal urutan kronologi sejarah dengan menaruh setiap kejadian di satu sudut rumah imajiner. Begitu saya membayangkan rumah itu, setiap bagian langsung memicu ingatan tentang materi. 5. Pembelajaran multimodal atau multisensory learning. Setiap orang menyerap informasi dengan cara berbeda. Ada yang lebih cepat paham lewat suara, ada yang lewat tulisan, ada yang lewat gerak atau gambar. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa semakin banyak indera yang kamu libatkan saat belajar, semakin kuat ingatan yang tercipta. Jadi, jangan hanya membaca. Dengarkan juga. Tonton. Tulis ulang. Gerakkan tanganmu. Ucapkan keras-keras. Gabungkan semuanya. 6. Ujian diri sendiri atau retrieval practice. Daripada membaca ulang catatan, cobalah tutup bukumu dan uji dirimu sendiri. Apa yang masih kamu ingat? Apa yang kamu lupakan? Tes ini bukan untuk menilai dirimu, tetapi untuk menguatkan koneksi otak. Setiap kali kamu berusaha mengingat, kamu membangun jalur sinaptik yang lebih kuat. Sebuah studi dari Rodiger dan Karpitske menunjukkan bahwa siswa yang melakukan praktik penarikan kembali informasi atau retrieval practice lebih mampu mengingat informasi jangka panjang dibandingkan mereka yang hanya membaca ulang catatan. Sekarang, mungkin kamu mulai sadar. Selama ini kamu bukan pelupa. Kamu hanya belum memakai metode yang tepat. Dan satu hal lagi, otak manusia luar biasa fleksibel. Ia bisa dilatih, ia bisa dioptimalkan. Tetapi hanya jika kamu memberikan input yang tepat. Ingat, belajar bukan tentang banyaknya waktu yang kamu habiskan, tetapi tentang seberapa cerdas kamu menggunakan waktu itu. Mulai sekarang, jangan belajar untuk menghafal. Belajarlah untuk memahami. Ulangi secara bertahap. Jelaskan kepada orang lain. Uji dirimu sendiri. Gunakan imajinasi dan seluruh indramu. Karena pada akhirnya, kamu tidak akan mengingat semuanya. Tetapi kamu bisa memilih untuk mengingat hal-hal yang penting jika kamu tahu caranya. Dan jika kamu punya cara atau pengalaman bagaimana cara belajar, coba tulis di komentar. Mungkin cara atau pengalaman yang kamu gunakan bisa membantu orang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.